الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada bab termasuk kesyirikan memakai semacam lingkaran-lingkaran baik kalung ataupun cincin ataupun gelang dan juga tali-tali yang diikatkan dalam rangka untuk menolak bala atau dalam rangka untuk menghilangkan petaka. Itu termasuk jenis kesyirikan. Yang mana ma'rufnya ini dikenal dengan at-tamaim, yang mufradnya adalah tamimah, yaitu jimat-jimat. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Setelah kita membaca sedikit syarahnya kemarin, sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-90. Yaqulullahu jalla wa ala raddan 'alal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka membantah orang-orang musyrikin. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Ayat yang mulia ini Allah taala menjelaskan, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, afara'aytum akhbiruni kabarkanlah kepadaku, ma tad'una min dunillah, mengenai apa-apa yang kalian sembah, yang kalian seru dari selain Allah Ta'ala. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Jika Allah Ta'ala menginginkan kepadaku untuk memberikan bahaya kepadaku, apakah mereka bisa menghilangkan petaka dan bahaya tersebut? Aw aradani birahmatin, ataukah kalau seandainya Allah Ta'ala ingin memberikan kepadaku sebuah rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka yaitu sekutu-sekutu yang kalian seru bisa menghilangkan, bisa menghalang-halangi rahmat Allah Ta'ala? Yakni anna alihatakum la tamlik syai'an fala tanfa' wa la tadur. Maksudnya adalah sesembahan-sembahan kalian itu tidak bermanfaat sedikit pun, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarrah. Wa innama hiya auhamun, hanya saja sekutu-sekutu atau yang kalian seru selain Allah Ta'ala hanyalah apa? Hayalan-hayalan, hayalan-hayalan atau sekedar apa? Na barakallahu fikum, dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan waqa'at lil musyrikin. Yang hal ini terjadi pada orang musyrikin fi ta'alluqihim bil asnam, yaitu mengenai keadaan mereka, keterkaitan mereka terhadap berhala-berhala, wal andad, tandingan-tandingan, wal qubur, dan juga kuburan-kuburan, wa ghair dzalik, dan juga selain itu, wa ghair dzalik. Wa hiya batinatun la tanfa'uhum wa la tadurruhum. Yang mana sembahan-sembahan tersebut selain Allah adalah batilah, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula mendatangkan madarrah, tidak pula bisa mendatangkan madarrah atau bahaya untuk mereka. Bal hiya ma baina jamadatin wa ma baina mayyitin la tamliku syai'a. Bahkan tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sembahan selain Allah tersebut adalah apa? Berada di antara imma bentuknya benda-benda mati, dan ada juga yang memang benar-benar mati. La tamlik syai'an, tidak memiliki sedikit pun sesuatu yang bermanfaat, tidak pula mendatangkan madarrah. Seperti itu. Jadi, barakallahu fikum, tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu yang mereka bikin untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka seru selain Allah Ta'ala, itu imma benda mati, imma benda yang bisa dikatakan walaupun tidak mati, tidak hidup, tapi tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, itu intinya. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wa hadhil ayatu tadullu bi umumiha 'ala tahrimi ta'liq at-tamaim. Dan ayat ini secara keumuman memberikan dalil atau menunjukkan bahwasanya haramnya menggantungkan tamaim, itu jimat-jimat. Li'annaha ta'alluqun 'ala ghairi li'annaha ta'alluqun 'ala ghairillahi fima la yanfa' wa la yadur.
Dikarenakan itu merupakan bentuk keterkaitan mereka, keterikatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madharah. Bi khilafil asbab asy-syar'iyyah, berbeda kalau sebab-sebab syar'i. La ba'sa biha, maka enggak masalah sebab-sebab yang syar'i. Paham ya? Sebab-sebab yang disyariatkan enggak masalah. Karuqyah, seperti ruqyah, wat tadawi, berobat, bil kayyah, maksudnya berobat dengan kai, bisa dipanaskan, wabil ilaj tibbi, atau dengan barakallahu fikum pengobatan dengan resep dokter al-ma'ruf yang sudah dikenal atau sudah diketahui. Kullu dzalika la ba'sa bih, itu semuanya boleh, jaizun, enggak masalah. Jadi hukum asalnya obat-obat kimia enggak masalah ya, selama tidak ada unsur yang memabukkan atau istilahnya bisa dikatakan selama tidak membahayakan. Nah, boleh-boleh saja. Ewa, itu termasuk apa? Termasuk perkara yang diperbolehkan karena sebab-sebab yang disyariatkan. Sebab-sebab yang diperbolehkan barakallahu fikum. Nah, berbeda dengan tamaim tadi, jimat-jimat. Secara zatnya memang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak petaka. Kok dijadikan sebab untuk apa? Untuk mendatangkan rezeki misalkan, dijadikan sebab untuk menolak petaka. Dari mana? Nah, tidak ada nas khusus yang menyebutkan bahwasanya jimat-jimat itu bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan apa? Madharrah. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan. Allah musta'an, menjadikan suatu sebab yang sesuatu tersebut bukanlah sebab secara syariat, tidak pula secara tajrubah. Allah musta'an. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah tadawau wa la tadawau biharam." Hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan obat yang haram. Bayangkan, obat yang haram aja haram, dilarang. Fal adwiyatu syar'iyyah, maka obat-obat yang disyariatkan al-mubahah yang diperbolehkan la haraj fiha, tidak masalah. Misalkan Butrexin, Butrek, paracetamol atau yang semisalnya, barakallahu fikum, selama tidak membahayakan dan juga tidak ada unsur yang haram di dalamnya maka enggak masalah. Amma ta'liqut tamaim falaysa minal asbab, adapun menggantungkan jimat-jimat itu bukan termasuk sebab-sebab, walaysa minad dawa, dan bukan termasuk obat. Coba bayangkan, cuman besi digantungkan atau misalkan tali-tali benang diikatkan, kok bisa dikatakan sebab? Bal huwa mujarradu i'tiqadin batil. Bahkan perbuatan tersebut menggantungkan jimat-jimat tadi merupakan keyakinan yang batil. Fala yajuzu ta'liqu na'am barakallahu fikum halqatin wala khaytin wala qirtasin wala raq'in yaktubu fiha wala ghair dzalik. Artinya apa? Maka tidak diperbolehkan menggantungkan semacam lingkaran-lingkaran, baik lingkaran berupa kalung, gelang atau yang semisalnya, tidak pula tali-tali atau benang, tidak pula kertas, tidak pula sesuatu yang tertuliskan di dalamnya, mungkin dengan tulisan Arab dibolak-balik atau yang selain itu. Bal hada kulluhu yusamma tamimatan wa yusamma hirzan wa huwa min asy-syirkil asghar. Ini semua dikenal dengan tamimah, jimat, dan juga hirzan, yaitu semacam jimat, artinya sama. Semacam jimat atau klenik istilahnya ya bahasa Jawanya. Wa huwa min asy-syirkil asghar, ini termasuk syirik asghar. Jadi kalau menjadikan jimat tadi sebab datangnya kesembuhan penyakit atau yang semisalnya, dia meyakini yang menyembuhkan Allah Ta'ala, cuman dia meyakini bahwasanya jimat tersebut sebabnya. Nah, itu merupakan apa? Merupakan syirik asghar. Tapi kalau sudah meyakini mutlak bahwasanya jimat inilah yang menyembuhkan, barakallahu fikum, maka tingkatannya sudah masuk dalam kategori syirik akbar. Kalau meyakini bahwasanya menyembuhkan secara mutlak adalah jimat tersebut. Wa in taqada mu'alliquhu annahu yanfa' wa yadur bi nafsihi sara syirkan akbar, ya kan? Ini. Apabila orang yang menggantungkan tadi meyakini bahwasanya yang digantungkan jimat tersebut adalah benar-benar memberikan bahaya dan memberikan manfaat secara zatnya, sara syirkan akbar. Maka perbuatan tersebut menjadilah syirik akbar. Wal a'yadu billah. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Hati-hati. Nasallallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Amma idza taqada anha asbab, tapi kalau cuma semata-mata dia meyakini bahwasannya jimat tersebut sebab, fa minasyirkil asghar, maka termasuk syirik asghar. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dirinci. Ini kesimpulannya, khulasahnya mengenai menggantungkan jimat. Bisa syirik akbar, bisa syirik apa? Asghar. Kalau dia meyakini bahwasanya jimat tersebut hanya sebab saja, sebab yang bisa mendatangkan manfaat,
sebab yang bisa mendatangkan apa? Nah, barakallahu fikum menghilangkan petaka atau bala, tapi semua itu semuanya nah barakallahu fikum adalah apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya untuk menghilangkan bala dan mendatangkan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu syirik asghar. Tapi kalau meyakini secara mutlak bahwasanya jimat itulah secara zatnya yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa menolak petaka, maka syirik akbar. Allah musta'an. Kemudian berikutnya kita lihat wa fil hadithi an Imran bin Husayn an Ubaid al-Khuzai, dan dalam hadis yang lain dari Imran bin Husayn ibnu Ubaid al-Khuzai, afwan tadi yang benar ibnu ya. Wa fil hadithi an Imran bin Husayn ibnu Ubaid al-Khuzai radhiyallahu anhu, di dalam hadisnya Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadi rajulin halqatan min sufrin. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah melihat ada di tangannya salah seorang semacam lingkaran yang dipakai di situ, digantungkan di lingkaran situ. Lingkaran yang mungkin barakallahu fikum hafizakumullah, intinya bisa terbuat dari tali atau terbuat dari semacam besi atau kuningan atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Qala minal wahinah. Nah, ini dipasang karena sebabnya apa? Ada penyakit, yakni min maradil wahinah. Karena adanya penyakit wahinah ini. Apa wahinah? Wa huwa maradun ya'khudhu bil yad minal manqib yahsul lahu biha dha'f. Yahsul lahu biha dha'fun. Yaitu semacam penyakit yang barakallahu fikum menimpa tangan. Barakallahu fikum yang penyakit tersebut berada di area atau daerah pundak. Yang dengannya apa? Dia mengalami lemah, muncul kelemahan di situ. Dia lemah, enggak kuat gitu ya dengan penyakit wahinah tersebut. Terjemahan bebasnya wallahu alam apa ya? Kalau yang cocoknya wahinah itu yang jelas semacam penyakit ya, semacam penyakit yang menimpa di bagian lengan atas. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Kemudian setelah Rasulullah SAW menanyai hal tersebut dan dia menyebutkan bahwasanya sebabnya karena penyakit yang menimpa dirinya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan inzi'ha, lepaskanlah dia. Azilha, lepaskanlah, hilangkanlah jimat atau sesuatu yang diikatkan di tangan tadi. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya benda tersebut tidak akan menambahkan kepadamu kecuali apa? Rasa sakit. Wa fi riwayah an Imran Husain, dalam riwayat yang lain dari Imran Husain, annahu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi 'adudihi halqatun min sufarin. Dalam riwayat yang lain bahwasanya orang tersebut masuk kepada Rasulullah SAW dalam keadaan di adud lengan atas, lengan atasnya ada semacam apa? Halqah, benda yang melingkar. Mungkin terbuat dari besi atau kuningan tadi ya. Barakallahu fiikum. Faqala ma hadhihi, apa ini? Qala minal wahinah. Sebabnya ini karena penyakit wahinah. Dia diikat di situ, digantung di situ karena sebabnya apa? Karena sebabnya tertimpa penyakit wahinah. Qala ayasurruka antukal ilaiha unbudha anka. Apakah membikin engkau senang? Engkau menyerahkan urusannya kepadanya. Buanglah dia darimu, maksudnya lepaskanlah. Ini dalam riwayat yang lain seperti itu. Kemudian sebutkan di sini wa hadza yadullu ala anna hadhil ilajat ghair masyru'ah la tazid sahibuha illa wahnan wa maradan ala maradih wa syarran ala syarrih li su'itiqadihi. Ini menunjukkan bahwasannya pengobatan-pengobatan seperti ini tidak syariatkan, tidak menambahkan kepada orang yang berobat dengan cara seperti ini, melainkan apa? Melainkan menambah rasa sakit dan juga penyakit, kehinaan, dan juga apa? Akan menambah maradan ala maradih, penyakit demi penyakit, wa syarran ala syarrih, kejelekan demi kejelekan, li su'itiqadih, karena jeleknya keyakinannya. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Karena sesungguhnya kalau seandainya kamu mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan jimat tadi masih berada di tanganmu tersebut, maka niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadza yadullu ala wujubi naz'i tama'im minal halq. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Barakallahu fikum hafizakumullah, menunjukkan wajibnya menghilangkan apa? Barakallahu fikum tama'im.
baik sesuatu yang digantungkan atau sesuatu yang melingkar, awil khuyut atau tali-tali atau benang-benang, awil riqa' atau tulisan-tulisan atau ghadhada atau yang selain ini, mimma yu'allikuhun nas fil adud awil halq, sebagaimana yang seringnya manusia gantungkan imma di lengan atas atau bagian lehernya. Wa yaz'amun, na'am, dan mereka menyangka annahu yanfa' minal marad, bahwasanya itu bermanfaat menghilangkan penyakit. Wa anna fi'la dzalik minal muharramati syirkiyah, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang haram dan juga perbuatan syirik. Binasi hadzal hadis, dengan nas setelah terang-terangan hadis ini, wa ma jaa fi ma'na, dan juga yang hadis yang lain yang datang semakna. Wa ma dzaka illa li anna hadhil halq awil khuyut naw'un min at-tama'im. Dan itu semuanya tentunya barakallahu fikum wa hafizakumullah, dikarenakan sesuatu yang melingkar tadi atau tali-tali atau benang-benang tadi itu merupakan salah satu jenis daripada tama'im, itu jimat-jimat allati yu'alliquha al-jahalah, yang kebanyakan orang bodoh menggantungkannya, mengikatkannya. Wahya na barakallahu fikum naw'un min asy-syirk, yang mana perbuatan tersebut merupakan jenis kesyirikan, li'annaha tu'alliqul qulub ala ghairillah, karena dia, nah barakallahu fikum, na'am, benda-benda tersebut bisa menggantungkan, mengikatkan hati-hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi membuat hatinya ta'alluq, punya keterkaitan, terikat dengan selain Allah taala. Wa tulfituha ila ghairillah, dan juga bisa memalingkan hati-hati tersebut kepada selain Allah taala. Falihada ankarha syari'u wa naha anha. Oleh karena ini syariat melarangnya dan juga mengingkarinya. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.